失去筹码的地球制足飞船换取的，就是利用机械族飞船，要拖足2年时间。威胁公民的消息，提前为侵略做准备。中强调地球安全受到威。想不到作为眼神兵第一种。来逃避主权回收，都借助天灾战，该是我家族的囊中之物。是。 我会成为。虚拟助手功能。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solar episode 128. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng telah pergi ke tempat pelelangan untuk membeli barang-barang baru peningkatan kekuatan. Yang dalam pelelangan tersebut Lo Feng mendapatkan 3 barang berharga. Pertama adanya senjata tombak Yinshen, lalu kulit Demon Hunter dan juga buah lek. Tetapi baru saja Lo Feng mendapatkan harta-harta baru tersebut, Lo Feng mendapatkan berita buruk bahwasannya pihak dari Gunung Naga Hitam akan menyita planet bumi karena Lo Feng dituduh telah membeli planet bumi menggunakan sistem penyogokan kepada salah satu anggota Gunung Naga Hitam. Dan setelah dicari tahu, ternyata Brolin lah yang telah melakukan hal tersebut bersama dengan Nolashan. Dan jadinya untuk bisa menghadapi masalah tersebut, jadinya Lo Feng pun membutuhkan backingan baru, yang dimana di sini Lo Feng akan mencarinya di kompetisi Big Genius Battle. Karena siapapun yang bisa memenangkan kompetisi itu, maka mereka akan mendapatkan kesempatan untuk bergabung bersama Universe Ganwu. Dan Lo Feng pun tertarik dengan hal tersebut, jadinya Lo Feng bersama dengan lainnya mengikuti kompetisi tersebut. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lo Feng bersama lainnya yang sekarang mereka sedang mendiskusikan bagaimana cara agar mereka bisa menunda negosiasi yang sekarang sedang dibuat oleh Brolin karena Brolin yang ingin membicarakan bumi bersama Lo Feng. Tetapi masalahnya di sini Brolin sangat sulit sekali untuk bisa dibujuk agar mau menundanya. Jadinya di sini mereka harus memberikan tawaran lain kepada Brolin. Lo Feng pun memberikan saran kepada mereka untuk menggunakan pesawat dari ras automaton sebagai bentuk informasi kepada Brolin. Karena Lo Feng menyadari bahwasanya Nolashan masih belum memberikan informasi mengenai pesawat dari ras automaton kepada Brolin. Karena pesawat automaton merupakan pesawat yang sangat langka, jadinya Nolashan tidak akan mau memberikan informasi ini kepada Brolin, yang malah nantinya akan membuat Brolin bersama Nolashan saling bersaing. Tetapi Babata yang mendengar itu tidak mau karena pesawat dari ras automaton merupakan pesawat kelas E. Bahkan bagi seorang pejuang yang berada di ranah abadi, pesawat ini merupakan pesawat yang sangat berharga. Masa mereka menggunakan pesawat ini sebagai bentuk penunda negosiasi mereka kepada Brolin. Tetapi Baruko juga mengatakan sepertinya hal ini bukanlah ide yang buruk, karena bagi Baruko juga jika mereka memberikan informasi mengenai pesawat dari ras automaton kepada Brolin, maka hal itu akan membuat Brolin tidak percaya kepada Nolashan, karena Nolashan sendiri yang tidak memberitahu informasi ini kepada Brolin. Lo Feng juga membenarkan hal itu, apalagi mereka sekarang masih membutuhkan waktu 2 tahun untuk menjalani kompetisi dari ras para jenius. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya setuju dengan Lo Feng dan mereka pun memberikan informasi mengenai pesawat dari ras automaton kepada Brolin. Singkat cerita, Brolin pun telah mendapatkan informasi dari pesawat automaton yang telah diberikan
memberikan Lo Feng kepada Brolin dan Brolin pun melaporkan kepada kakeknya mengenai Lo Feng ternyata akan menyerahkan pesawat ras automaton itu kepada Brolin untuk mendapatkan kedaulatan dari planet bumi. Namun kakeknya Brolin yang mendengar ini juga merasa kecewa kepada Nolashan karena ternyata Nolashan yang tidak memberitahu kepada mereka mengenai harta yang berada di bumi. Brolin pun memberikan saran kepada kakeknya yang dimana di sini mereka lebih baik menerima tawarannya Lo Feng terlebih dahulu, dan untuk masalah dari planet bumi mereka bisa mengurusnya lain waktu dan mereka bisa memberikan harga yang lebih tinggi. Sedangkan untuk Lo Feng bersama lainnya yang sekarang berada di dunia virtual alam semesta, di sini mereka masih membicarakan mengenai pesawat piramid yang akan segera dipindahkan ke tempat dari kekaisarannya Brolin agar sementara waktu bumi bisa aman dari negosiasi yang sedang digunakan sebagai ancaman oleh pihak kekaisaran Gunung Naga Hitam. Tetapi Babata yang mendengar ini masih tidak setuju dengan Lo Feng karena pesawat ras automaton yang terlalu berharga untuk diberikan begitu saja kepada kekaisaran Gunung Naga Hitam. Tetapi Lo Feng juga menjawab kalau mereka sekarang juga tidak memiliki harta yang bagus untuk bisa membuat Gunung Naga Hitam mau mendengarkan perkataan mereka. Dan untuk rencana selanjutnya, Babata dan juga Kakegu memiliki sebuah rencana yang dimana nantinya mereka akan membuat sebuah negosiasi yang terlihat bahwasanya Brolin telah melanggar aturan kekaisaran karena telah menindas pihak kecil, yang dimana nantinya negosiasi itu Brolin akan berpihak kepada Nolashan dan nantinya Lo Feng akan memberikan bukti-bukti bahwasanya Nolashan merupakan penjajah dengan ia akan menunjukkan bukti-bukti yang dulunya pernah dibuat oleh para pasukan Nolashan menyerang planet bumi, yang nantinya juga mereka akan menyebarkan hal tersebut ke seluruh dunia, membuat semua orang tahu bahwasanya Brolin telah berpihak kepada si penjajah yaitu Nolashan. Jadinya nanti Lo Feng kemungkinan akan mendapatkan dukungan dari para warga mengenai tindakan Brolin yang telah melanggar aturan bekerja sama dengan Nolashan. Tetapi intinya karena adanya kompetisi dari para jenius membuat seluruh pihak akan melakukan gencatan senjata termasuk pihak dari kekaisaran Gunung Naga Hitamnya Brolin, yang artinya di sini mereka masih akan tetap aman dari ancamannya Brolin. Waktu pun terus berlalu dan sekarang Lo Feng menghabiskan waktunya dengan dirinya berlatih meningkatkan tubuh tanduk emas dan juga mempelajari senjata barunya yaitu tombak Yansen. Tetapi pada pelatihan pertama ini Lo Feng merasa sangat kesulitan untuk bisa mempelajari senjata dari tombak Yansen tingkatan pertama. Lo Feng sangat tak menyangka bentuk pertama saja dari senjata tombak Yansen ini sangat sulit sekali untuk bisa dibuka. Babata memberikan penjelasan kepada Lo Feng bahwasanya sistem untuk menggunakan senjata Yansen menggunakan sistem dari hukum alam semesta, yang artinya Lo Feng harus mengetahui bagaimana cara bekerjanya alam semesta. Tetapi di saat itu Lo Feng mendapatkan notifikasi bahwasanya sekarang pendaftaran untuk kompetisi para jenius akhirnya telah dibuka. Singkat cerita, Babata pun memberikan penjelasan kepada Lo Feng dan juga lainnya mengenai sistem dari kompetisi para jenius, yang dimana pada kompetisi para jenius akan banyak orang yang akan mengikuti kompetisi ini sampai adanya ratusan miliar. Dan pada tahapan pertama adanya babak seleksi, yang dimana babak seleksi ini akan menguras para peserta yang mengikuti kompetisi sampai tersisa 1000 peserta. Dan jika sudah tersisa 1000 peserta, maka nantinya akan lanjut ke babak kedua. Dan bagi mereka juga yang telah lulus babak seleksi, maka mereka akan mendapatkan hadiah sekitaran 10.000 koin yuan. Lalu ilmu pengetahuan alam semesta serta hadiah ketiga, mereka akan menjadi anggota inti dari virtual alam semesta. Lo Feng yang mendengar itu pun sangat tertarik, apalagi hadiah kedua, yang dimana hadiah kedua ini bisa dibilang alam semesta tingkatan awal, yang Lo Feng telah ketahui bahwasanya tempat tersebut merupakan sebuah tempat pelatihan yang sangat berbeda sekali dengan dunia mereka, karena di dalam sana terdapat energi yang dapat membantu pelatihan dari seorang prajurit yang bahkan bisa membantu mereka untuk menerobos ke ranah universe. Babata pun mengingatkan kepada Lo Feng untuk tidak senang terlebih dahulu karena para peserta
peserta yang akan mengikuti kompetisi ini ada banyak, sampai 100 miliaran peserta, yang artinya dari 100 miliar itu Lo-Fong harus berada di 1000 besar, yang jumlahnya sangat banyak sekali yang bahkan sulit untuk dibayangkan. Babata juga meremehkan Lo-Fong karena dengan bakat yang dimiliki oleh Lo-Fong sekarang, Babata menghitung kesempatan Lo-Fong untuk bisa masuk ke 1000 besar sangatlah kecil. Apalagi nanti pada tahap kedua, kakek Gu juga menyarankan kepada Lo-Fong dan juga lainnya untuk berlatih sangat keras agar bisa lolos pada tahapan pertama. Karena jika mereka bisa masuk ke 1000 besar, maka Universe Ganwu akan memandang mereka, yang bahkan bisa membuat Brolin ketar-ketir di hadapan dari Universe Ganwu. Hal ini pun membuat Lo-Fong bersama lainnya bersemangat dan mereka bertiga pun langsung mendaftar ke tempat dari kompetisi para jenius. Sedangkan untuk kakeknya Brolin yaitu Hargreaves, di sini ia merasa curiga kepada Lo-Fong karena kemungkinan Lo-Fong akan mengikuti kompetisi para jenius juga. Dan jika Lo-Fong bisa mendapatkan tujuannya pada kompetisi para jenius, maka nantinya Lo-Fong akan mendapatkan perlindungan yang besar dari kekuatan yang lebih besar, yang malah hanya akan membuat pekerjaan mereka semakin direpotkan. Tetapi Brolin menenangkan kepada kakeknya yang dimana kompetisi Ganwu sendiri yang ikut sampai 100 miliaran bagi Lo-Fong bersama dengan teman-temannya untuk bisa lolos ke posisi 1000 besar, hal itu sangatlah mustahil. Jadinya Brolin menenangkan kepada kakeknya untuk tidak khawatir. Singkat cerita, hari pun terus berlalu dan sekarang kompetisi para jenius akan segera dimulai dengan tahapan seleksi pertama akan segera dimulai. Lo-Fong juga telah mendapatkan informasi ini dan tidak hanya Lo-Fong tetapi Nolashan juga telah mendapatkan informasi tersebut. Nolashan juga memerintahkan kepada para pasukannya untuk bisa mengakhiri nyawanya Lo-Fong, dan bagi siapapun yang bisa mendapatkan nyawanya Lo-Fong, maka orang tersebut akan dipromosikan oleh Nolashan untuk menjadi patriark selanjutnya dari keluarga Nolashan mereka. Tidak hanya Nolashan yang memberikan ancaman tersebut, tetapi Brolin dan juga kakeknya, mereka juga memerintahkan kepada para pasukannya dalam kompetisi para jenius, mereka diminta untuk berfokus melenyapkan pemimpin planet bumi yaitu Lo-Fong. Kembali kepada Lo-Fong sekarang bersama Hong dan juga Lei Sen. Di sana mereka berpamitan dengan keluarga mereka karena mereka yang akan pergi untuk mengikuti kompetisi para jenius. Yang setelah berpamitan, mereka pun pergi keluar angkasa untuk melakukan perjalanan. Dan sebelum mereka pergi, Babata juga memperingatkan lagi kepada Lo-Fong. Bintang-bintang yang ada di atas langit yang sekarang mereka lihat merupakan tempat tinggal dari para jenius lainnya yang mereka semua juga bersiap-siap untuk menghadapi kompetisi para jenius. Jadinya Lo-Fong diminta untuk bersiap-siap menghadapi mereka. Lo-Fong pun mengatakan bahwasanya ia akan menjadi jenius yang paling kuat. Dan juga pada saat ini kita diperlihatkan dengan para peserta jenius lainnya yang juga akan mengikuti kompetisi praseleksi alias kompetisi tahapan pertama dari kompetisi para jenius. Singkat cerita, Lo-Fong pun telah memasuki dunia virtual dan di sini Lo-Fong mendapatkan penjelasan mengenai kompetisi awal, yang dimana para jenius yang telah memasuki seleksi awal di sini, mereka semua akan disaring beberapa orang saja dari 1000-an orang. Dan jika mereka telah berhasil melewati seleksi awal, maka mereka akan melakukan pertarungan nyata di tempat yang sama. Dan pada tahapan kedua nanti, kematianlah yang akan menjadi akhir dari kompetisi mereka. Mendengar hal itu membuat Lo-Fong jadi mengerti jalannya kompetisi ini. Dan setelah semua aturan telah disampaikan, kompetisi para jenius pun akhirnya telah dimulai. Yang di sini mereka semua pun akan memasuki arena pertempuran mereka masing-masing untuk menghadapi kompetisi para seleksi alias seleksi pertama. Lo-Fong bersama Hong dan juga Lei Sen terpisahkan dengan mereka masing-masing akan mengikuti kompetisi mereka masing-masing. Sedangkan untuk Lo-Fong juga, dirinya sekarang telah bersiap-siap untuk mengikuti kompetisinya sendiri.
虚拟助手功能都。 Dan pada saat ini, Babata memberitahu kepada Lo Feng setelah Lo Feng memasuki arena pertarungan, maka dirinya tidak akan lagi bisa membantu Lo Feng karena kompetisi yang telah mencegah siapapun dapat memasuki jaringan pertarungan selain para peserta. Artinya selama kompetisi, Lo Feng tidak akan bisa mengobrol bersama Babata kembali. Lo Feng tidak mempermasalahkan hal itu, ia pun dengan percaya diri memasuki arena kompetisi. Tetapi sayangnya setelah itu pun alur cerita dari serial Donghua Solestar episode 128 bersambung. Jadi untuk pertarungan sebenarnya akan dimulai episode besok, dan episode kali ini bisa dibilang sebagai episode peristirahatan untuk menghadapi episode full pertarungan epik pada kompetisi alam semesta. Jadi kita tunggu saja untuk episode selanjutnya, yaitu kompetisi dari para jenius yang akan tayang seperti biasa, yaitu hari Senin malam. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 失去筹码的地球制足飞船换取的，就是利用机械族飞船，要拖足2年时间。威胁公民的消息，提前为侵略做准备。